gunakan yaitu ada es batu, termometer, sendok, korek api, gelas stainless, dan untuk pengganti tripod kami di sini menggantinya dengan menggunakan kaleng bekas biskuit. Dan yang terakhir adalah lampu sek minyak. Gitu. Langsung saja kita ke prakteknya. Sebelum praktek dimulai, terlebih dahulu saya akan menyalakan lampu minyaknya terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita akan mengukur suhu dari es batu yang belum kita cairkan. Kita tunggu beberapa saat sampai berapa suhu dari es batu tersebut. Nah, di sini terlihat suhu di termometer ada 0,4 derajat Celcius, suhu es batu sebelum kita cairkan 0,4 ya. Setelah itu kita taruh, simpan di atas lilin atau apa namanya, lampu minyak. Setelah itu kita selanjutnya setiap 2 menit kita akan mengamati dan mengukur berapa kenaikan suhu yang ada pada es tersebut. Setelah 2 menit yang pertama kita mengukur kembali berapa suhu di es tersebut. Di sini terlihat suhu setelah 2 menit yang pertama ada 30,5 di termometer. Berarti kenaikan suhunya berapa? Sekitar 30 derajat. 2 menit yang kedua, berapa kira-kira suhu yang sudah ada di termometer setelah mengalami peningkatan 40,1. Kita lanjut pengukuran untuk 2 menit yang ketiga. Oke, kita lakukan pengecekan untuk 2 menit yang keempat. Di sini masih bergerak ke 60 derajat Celcius. Yuk, kita selanjutnya untuk mengukur 2 menit yang kelima. Berapakah kira-kira? 70. Dan di sini sudah terlihat adanya gelembung-gelembung air di bagian dasarnya. Bisa di zoom? Sudah terlihat ada gelembung-gelembung. Ya? Ya. Nah, untuk pengecekan yang terakhir bisa dilihat di sini ya. Ada gelembung-gelembung air yang sudah sangat jelas pada 2 menit yang ke-6. Kita ukur suhunya ini mencapai berapa derajat. Ya, sampai 90. Untuk kesimpulan pada praktek kali ini adalah es batu akan mengalami perubahan dari padat menjadi cair karena adanya pengaruh kalor. Terbukti suhu es batu yang semula berada di suhu 0,4 derajat Celcius setelah mengalami pengaruh api pada 2 menit yang pertama yaitu menjadi suhunya 30,5 derajat Celcius. Kemudian pada menit yang kedua mengalami peningkatan di suhu 41 derajat Celcius. Untuk 2 menit yang ketiga menjadi 44 derajat Celcius. Selanjutnya pada 2 menit keempat yaitu mencapai suhu 60 derajat Celcius. Selanjutnya untuk 2 menit yang kelima berada di suhu 70 derajat Celcius. Untuk yang terakhir adalah 2 menit yang keenam yaitu pada suhu 90 derajat Celcius. Dan terlihat di sini sudah mendidih dan ada gelembung-gelembung air yang cukup jelas terlihat.
Demikian praktek pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di praktek selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, kita akan melakukan percobaan yang kedua, yaitu perubahan wujud padat menjadi gas dan sebaliknya. Benda atau zat wujud padat langsung berubah menjadi gas pada suhu kamar tanpa mengalami wujud cair terlebih dahulu. Sebaliknya, gas atau uap dapat langsung didinginkan menjadi padat tanpa mengalami perubahan wujud cair terlebih dahulu. Adapun tujuan praktik ini dilakukan yaitu yang pertama untuk menguji bahwa benda padat dapat langsung menjadi gas, dan yang kedua menguji bahwa benda gas dapat langsung berubah menjadi cair. Baik, di sini kami akan menggunakan alat dan bahan yaitu yodium kristal atau garam dapur, es batu, kapur barus, gelas stainless, tutup kaleng biskuit, korek api, dan lampu minyak. Selanjutnya kita langsung ke prakteknya. Pertama-tama kita nyalakan lampu minyak terlebih dahulu. Kemudian kita taruh beberapa kapur barus, 3 atau 4. Setelah itu kita tutup dengan tutup kaleng biskuit, dan di atasnya kita simpan es batu. Kita tunggu beberapa saat sampai proses menyublim terjadi pada percobaan. Bisa dilihat di sini teman-teman, kapur barus sudah menyebar, dan di sini terlihat ada kristal, semacam kristal, yang berarti proses penyubliman dan proses pengkristalan sudah terjadi. Ya, di sini akan mempraktekkan yodium atau garam dapur. Kita akan melihat garam tersebut akan berubah menjadi cair dulu atau langsung menjadi kristal. Pada menit kedua kita buka, dan bisa dilihat di sini masih dalam keadaan mengering. Berarti bisa disimpulkan bahwa garam yodium jika dipanaskan akan langsung mengering atau menjadi kristal dan tidak mengalami perubahan menjadi cair terlebih dahulu. Kesimpulannya adalah berdasarkan hasil praktikum ini dapat dilihat bahwa benda padat di sini adalah kapur barus. Setelah mengalami pengaruh dari kalor akan mengalami perubahan dari uap, kemudian mencair. Setelah didinginkan beberapa saat akan berubah menjadi mengkristal. Sedangkan percobaan yang kedua terhadap yodium kristal atau garam dapur, setelah mengalami pengaruh dari kalor akan mengalami perubahan dari uap, dan setelah itu mengkristal, tidak mengalami perubahan mencair terlebih dahulu. Dan bisa dilihat perubahan warnanya dari abu kehitaman, sehingga menunjukkan bahwa praktikum ini dapat pengaruh kalor dapat mengubah zat tersebut. Sekian praktikum kami pada hari ini. Sampai ketemu di praktik selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kita akan melakukan percobaan yang ketiga, yaitu perubahan wujud cair menjadi gas. Nah, benda cair menjadi gas bila dipanaskan sampai mencapai titik dari titik didih. Sebaliknya, gas akan menjadi cair apabila didinginkan. Untuk memahami perubahan wujud cair menjadi gas dan sebaliknya,
dapat dilakukan percobaan penguapan dan pendinginan. Adapun tujuan dari percobaan ini yaitu yang pertama untuk menguji perubahan zat cair menjadi wujud gas, yang kedua menguji perubahan zat gas menjadi wujud cair. Di sini kita menggunakan alat dan bahan. Pertama, termometer. Kedua, korek. Ketiga, panci stainless, air, dan lampu minyak. Langsung saja ke prakteknya. Terlebih dahulu akan saya nyalakan lampu minyak. Kemudian akan saya ukur suhu air sebelum kita panaskan. Suhu air berada di 32 derajat Celcius. Kemudian kita taruh di atas minyak. Nah, sekarang kita akan membuktikan adanya proses perubahan dari cair menjadi gas. Setelah menunggu beberapa menit, kita di sini akan membuktikan. Nah, bisa dilihat ditutup ada tetesan atau uap dari gelembung-gelembung air yang mendidih menempel di tutup gelas aluminium. Itu menandakan bahwa proses peristiwa perubahan dari benda cair menjadi gas sudah terjadi. Dan untuk suhunya sendiri adalah bisa terlihat di sini mencapai suhu 90 derajat Celcius. Berdasarkan hasil praktek, dapat disimpulkan bahwa perubahan wujud cair menjadi gas terjadi melalui proses penguapan atau pendidihan akibat adanya peningkatan suhu. Ketika zat cair menerima panas, energi partikel meningkat sehingga partikel-partikel bergerak lebih cepat dan saling menjauh hingga akhirnya berubah menjadi gas. Hal ini menunjukkan bahwa suhu atau panas merupakan faktor penting yang mempengaruhi perubahan wujud suatu zat. Demikian praktikum kali ini, sampai jumpa di praktikum selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.